Proyek dana kelurahan atau DAKEL di wilayah Kecamatan Nganjuk kini mendapat sorotan tajam dari beberapa pihak. Karena hampir semua kelurahan menyerahkan sebagian besar pekerjaan fisik DAKEL kepada pihak rekanan atau JV. Itu artinya alih swakelola dan memberdayakan masyarakat. Praktisi hukum Prayogo Laksono yang juga kandidat doktor ilmu hukum di Untak Surabaya ini mengatakan pelaksanaan anggaran dana kelurahan diutamakan swakelola melalui kelompok masyarakat. Namun di dalam Perbup nomor 16 tahun 2020 mengatur dan memperbolehkan terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Yaitu Permendagri nomor 130 tahun 2018 terutama pasal 14 dan 15 dan dijabarkan pula di dalam Peraturan Bupati Nganjuk nomor 16 tahun 2020 yaitu tepatnya pasal 15. Kalau menurut saya sebagai praktisi hukum memang pelaksanaan untuk anggaran dana kelurahan itu diutamakan swakelola yang dikelola oleh pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Namun di dalam Perbup nomor 16 tahun 2020 tersebut juga mengatur dan memperbolehkan dalam hal terutama pengadaan barang dan jasa melalui swakelola apabila tidak dimungkinkan itu terlaksana, maka untuk mengamankan supaya dana kelurahan tersebut terserap boleh dilakukan melalui penyedia jasa pengadaan barang dan jasa seperti itu. Kemudian mengupas dari pemberitaan-pemberitaan terdahulu terkait perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, saya kira memang peraturan-peraturan Permendagri dan Perbup mengatur hal itu. Namun jika pelaksanaan daripada penunjukan ke penyedia jasa atau pihak ketiga, jika dimungkinkan ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, tidak memungkinkan juga ada dugaan perbuatan melawan hukum, yaitu dugaan tindak pidana korupsi. Jika tahapan-tahapan atau mekanisme-mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan di tingkat kelurahan masing-masing. Yang lebih didahulukan yaitu seharusnya swakelola atau pemberdayaan masyarakat. Namun jika swakelola itu bisa dibuktikan tidak dimungkinkan itu dilakukan, maka boleh menunjuk di pasal berikutnya, pasal 15 ayat 3 Perbup 16 tahun 2020 diperbolehkan untuk menunjuk pihak ketiga. Untuk mengetahui tahapan itu dilakukan apa enggak, itu harusnya ada tim pengawas sendiri, Mas? Kalau mengacu dari peraturan bupati yang saya sampaikan tadi, pengawas wajib mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama implementasi dari peraturan yang sudah diatur di dalam peraturan bupati nomor 16 tahun 2020. Pengawas tertinggi dalam hal ini siapa nih? Pengawas tertinggi di dalam peraturan tersebut yaitu bupati yang dibantu inspektorat, dalam hal ini sebagai pengawas internal Perda dan camat. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.